Kenapa ada bisnis yang cepat laris manis, sementara yang lain mati sebelum sempat berkembang? Jawabannya ada di satu kata yang sering diabaikan pemula, riset pasar. Banyak orang gagal bukan karena idenya jelek atau modalnya kecil, tapi karena mereka berbisnis tanpa peta jalan, tanpa riset pasar. Kamu sering menembak dalam gelap, tidak tahu siapa targetmu, tidak tahu masalah mereka, tidak tahu apakah produkmu dibutuhkan atau tidak. Fakta menariknya, 80% bisnis yang sukses mengandalkan riset pasar sebelum meluncurkan produk. Jadi kalau selama ini kamu langsung jualan tanpa riset, mungkin inilah alasan kenapa usahamu macet. 3 jebakan ini sering menelan korban bisnis pemula. Yang pertama, merasa semua orang adalah target pasar. Padahal tanpa spesifik tak ada yang benar-benar tertarik membeli. Yang kedua, mengira produk bagus pasti laku. Faktanya, pasar membeli solusi bukan sekedar produk. Dan yang ketiga, menyalin pesaing tanpa data. Hasilnya, bisnis jadi copy paste yang cepat kalah saing. Tanpa riset, kamu sendiri mendirikan warung di tengah gurun. Modal dan tenaga habis, tapi pembeli tak pernah datang. Riset pasar bukan hanya untuk perusahaan besar. Bahkan dengan modal minim, pemula bisa membaca arah pasar, menemukan kebutuhan yang nyata, dan meminimalkan risiko gagal. Caranya tidak sulit, hanya butuh kemauan bertanya, mendengar, dan menganalisis data sederhana sebelum berinvestasi lebih jauh. Bisnis yang risetnya tajam bisa menemukan celah yang tidak dilihat orang lain, dan disitulah peluang besar lahir. Tanpa riset, bisnis hanyalah perjudian. Dengan riset, bisnis jadi langkah pasti menuju sukses. Tak perlu berbasa-basi busuk lagi dan membuang waktu. Let's talk about it. Are you ready? Are you ready? Hari ini kita akan bahas 5 langkah riset pasar yang paling mudah untuk pemula agar bisnismu anti gagal dan punya arah jelas sebelum mulai. 5 poin detail dan jelas. Yang pertama, tentukan target pasar yang spesifik. Banyak pemula berpikir produknya untuk semua orang, padahal semakin luas targetmu, semakin lemah daya tembakmu. Menentukan target pasar artinya kamu memilih siapa yang paling membutuhkan produkmu, sehingga pesanmu bisa lebih tajam. Contoh, jangan hanya menjual pakaian, tapi pakaian hijab modis untuk wanita kantoran usia 23-35 tahun. Dengan target jelas, kamu bisa memahami kebiasaan mereka, masalah mereka, dan cara terbaik menjangkau mereka. Bisnis sukses selalu tahu persis siapa pembelinya, bukan menebak-nebak. Yang kedua, pelajari masalah yang benar-benar mereka rasakan. Produk hanya laku jika mampu menyelesaikan masalah nyata. Sayangnya, banyak pebisnis membuat produk hanya karena ikut tren. Mulailah riset dengan bertanya apa yang sering bikin target pasar kesulitan, apa yang mereka keluhkan tapi belum ada solusinya. Gunakan survei sederhana, polling di media sosial, atau ngobrol langsung dengan calon pembeli. Dengan mengetahui masalah mereka, kamu tidak sekedar jual barang, tapi menawarkan jalan keluar yang mereka cari. Inilah dasar bisnis yang bertahan lama. Yang ketiga, analisis kompetitor bukan untuk meniru, tapi untuk menemukan celah. Jangan takut ada pesaing. Artinya, pasar memang ada. Yang penting adalah mengamati kelemahan mereka lalu mengisinya. Lihat ulasan pelanggan pesaingmu, apa yang mereka puji, apa yang mereka kritik. Dari sana, kamu bisa membuat produk atau layanan yang lebih baik. Banyak pemula hanya meniru kompetitor dan akhirnya tenggelam di tengah keramaian. Riset yang cerdas justru membuatmu tampil beda dan lebih relevan di mata pelanggan. Yang keempat, uji respon pasar sebelum investasi besar. Salah satu kesalahan termahal adalah mengeluarkan semua modal tanpa tahu apakah produkmu diterima pasar atau tidak. Gunakan uji coba kecil buat prototipe, pre-order, atau jualan dalam jumlah terbatas untuk melihat minat pembeli. Data ini akan menunjukkan apakah ide bisnismu benar-benar punya potensi atau hanya sekedar asumsi. Dengan langkah ini, kamu bisa menghemat biaya, menghindar kerugian pasar, dan hanya membesarkan bisnis yang punya peluang nyata. Yang kelima, gunakan data online untuk membaca tren pasar. Di era digital, data tersedia di ujung jari. Gunakan Google Trends, forum, grup media sosial, atau marketplace untuk melihat produk apa yang dicari banyak orang, harga yang bersaing, dan pola belanja terbaru. Pemula sering mengabaikan data ini, hanya mengandalkan firasat. Padahal, tren bisa menunjukkan peluang yang tak terlihat sebelumnya. Dengan data online, kamu bisa mengambil keputusan berbasis fakta, bukan tebak-tebakan, dan mulai bisnis di jalur yang sudah punya peminatnya.
So, hari ini ambil 30 menit untuk yang pertama, menulis target pasar spesifikmu. Yang kedua, mengajukan 5 pertanyaan ke calon pembeli atau forum online. Dan yang ketiga, melihat 3 pesaing dan catat celah yang bisa kamu isi. Jangan kamu jualan sebelum 3 langkah ini selesai. Bisnis yang sukses bukan bisnis yang modalnya besar, tapi bisnis yang tahu kemana melangkah. Riset pasar adalah kompas yang akan menyelamatkanmu dari kegagalan mahal. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.